Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman, aku masih bisa sharing lagi untuk aktivitas aku, ibu rumah tangga anak satu. Sebelum aku melanjutkan video aku kali ini, izinkan aku untuk menyapa kalian. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Yang lagi kurang enak badan, semoga Allah angkat sakitnya dan dikembalikan lagi kesehatannya supaya bisa beraktivitas kembali. Oke teman-teman, seperti biasa ya, aktivitas aku tuh pastinya di subuh hari. Ini tepatnya pas adzan subuh sih ya. Karena berhubung aku lagi belum sholat, jadi masih ada tamu undangan tiap bulan ya teman-teman. Dan ini diawali aku lap-lap kaca ya teman-teman. Tadi bisa kalian lihat jendela yang pertama itu area carport ya teman-teman, aku elap. Lanjut ini area teras. Nah nanti setelah ini baru area jendela kamar anak aku. Nah kalau ditanyain jadwal untuk lap-lap kaca, aku sih nggak terjadwal ya teman-teman. Bagaimana mood aku aja dan kotornya jendela sih. Nah berhubung untuk jendela aku ini kan kemarin itu kan terik ya teman-teman, ya pastinya udah berdebu, ditambah kalau nggak salah tuh udah hujan teman-teman, lumayan yang nggak deres banget sih ya. Dan akhirnya yaudah aku memutuskan untuk kayaknya udah kena bercak ya dari debu, tahu sendiri dong dari debu kena air cipratan hujan ya pasti udah kayak jamur gitu ya kacanya. Nah akhirnya aku memutuskan untuk lap kaca gitu teman-teman. Oke, pokoknya aku usahakan untuk bersihin dulu area depan ya teman-teman. Lanjut. Nah karena yang sudah tadi aku bilang lumayan ya ada hujan ya teman-teman, jadi aku nggak siram-siram tanaman area taman atau pot-pot bunga aku ya teman-teman. Jadi aku langsung lanjut ngepel aja. Nah ini udah selesai. Nah kalau ditanya untuk lapel dalam dan luar memang aku bedakan. Alhamdulillah untuk lapel itu aku beberapa endorsement ya teman-teman, jadi aku nggak beli, jadi lumayan banyak juga. Jadi aku memutuskan untuk lapel area luar sama di dalam itu aku bedakan. Nah lanjut, area depan sudah beres, sudah rapi. Seperti biasa teman-teman, ini lanjut aku langsung lap-lap kaca area di belakang rumah. Tepatnya ini pintu ruang kerja pas suami ya teman-teman, karena memang berhubung kan kaca juga ya, jadi ini aku lap juga. Kalau ditanya jendela kamar atau pintu, pokoknya yang ada kacanya itu ada berapa sih? Ini kalau nggak salah kalau di total ya teman-teman itu ada 9 kaca. Salah satunya kayaknya jendela 9 ditambah pintu ya teman-teman, jadi kayak 11 lah ya kalau nggak salah ya teman-teman. Coba aku hitung dulu ya. Jendela di area kamar utama aku 1, ruang kerja pas suami, jendela belakang, terus jendela samping carport 2 itu 5, terus yang depan teras itu 2, 7, 8, 9. Iya bener teman-teman, jadi jendela itu ada 9 ditambah pintu belakang sama pintu ruang kerja pas suami itu kan kaca juga ya, jadi ada 11 kaca ya teman-teman. Kalau jendela sih totalnya ada 9. Lumayan effort ya teman-teman untuk aku tuh ngebersihin. Pokoknya untuk kalian yang rumahnya banyak kaca memang harus rajin-rajin sih. Apalagi kalau misalkan udah ada bercakan tangan gitu ya, apalagi ini area belakang, backyard atau ruang kerja itu biasanya kan lalu lalang ya teman-teman. Itu biasanya nggak harus mood ya, nggak harus aku mood. Pokoknya lihat ada bercakan tangan aja, aku dengan otomatisnya itu langsung aku semprot lap gitu aja teman-teman. Jendela yang ada nodanya itu aja sih. Selebihnya ya kalau pengen mau bersih semua ya harus ngumpulin mood aja ya. Mood bagus oke, baru aku bersihin semua area jendela dan pintu yang ada kacanya gitu teman-teman. Sambil aku masih ngebersihin kaca pintu belakang rumah, aku mau ucapin terima kasih nih untuk kalian yang sudah mau mampir di YouTube channel aku. Selamat datang di YouTube channel sederhana aku ini ya. YouTube channel aku ini gak jauh-jauh dari yang namanya aktivitas ibu rumah tangga. Ya kalian udah tahu ya teman-teman, aktivitas ibu rumah tangga itu nggak hanya di dalam rumah ya teman-teman, di luar rumah juga ya biasanya kita healing ibu rumah tangga lah ya, entah itu belanja, shopping,
makan di luar, nonton itu bagi aku itu healingnya ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi aktivitas di luar rumah. Kalau untuk aktivitas di dalam rumah ya kalian udah tahu lah ya teman-teman ya, pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya cucian baju, kita beberes rumah, area living room, ruang TV, kamar segala macem, ganti spray, nyuci, nyetrika, wah pokoknya banyak banget ya teman-teman. Masak, wah udahlah, pokoknya kayak gitu. Semoga kalian bisa menjadi dan bisa terinspirasi ya teman-teman dari bebersihnya aku di dalam rumah. Dan rumah minimalis aku ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi kalian yang mungkin lagi bangun rumah atau renov rumah. Ya kalau ditanyain, rumah aku ini memang masih bawaan murni developer ya teman-teman, jadi belum aku rubah sama sekali. Cuman memang ada tambahan aja dari ruang kerja ya teman-teman. Kalau dari developernya itu kan plong ya. Ya seperti biasa ya, untuk kalian yang mungkin sudah tahu rumah KPR tuh seperti apa ya, pastinya belakang rumah itu pasti masih kosong ya teman-teman. Dan akhirnya aku dan Pak suami memutuskan untuk bikin ruang kerja sama backyard dan laundry room. Kayak gitu aja sih teman-teman. Oke lanjut, ini udah selesai aku untuk lap-lap kaca ya teman-teman. Alhamdulillah, lanjut nih aku langsung siram-siram area belakang ya. Jadi kalau belakang ini kan memang nggak kena hujan ya teman-teman. Jadi mau nggak mau aku harus nyiram tiap hari. Karena memang kalau musim panas itu di area ini tuh cetar banget teman-teman, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi sangat-sangat banyak ya, melimpah banget untuk cahaya matahari untuk tanaman aku di area belakang. Oke teman-teman, ini aku lanjut aja. Nah ini di pagi harinya, tepatnya sekitar jam 7:30 ya. Ini rencananya kita mau ke rumah Pak D-nya Pak suami. Nah tadi kita beli beberapa macam kue pasar ya teman-teman, di deket rumah, jadi pasar deket rumah aja. Kita beli 2 box, karena 1 boxnya itu nanti kita mau ke setelah dari rumah Pak D, kita mau berkunjung lah ya ke rumah temennya Pak suami, sesama dosen. Dan tadi juga kita ke minimarket dulu untuk isi etol. Oh ya teman-teman, jadi nanti selama di rumah Pak D aku nggak banyak record ya teman-teman, karena memang aku masih canggung banget dan aku belum berani untuk expose Pak D-ku, Pak D-nya Pak suami, karena masih yang ya kan kita harus izin ya teman-teman. Jadi untuk record itu jadi mohon maaf banget kalau nanti aku nggak terlalu banyak ya untuk nge-record di rumah Pak D-nya Pak suami. Oh ya teman-teman, kalian nonton video YouTube channel aku sambil ngapain nih? Atau lagi masak, atau lagi rebahan di kamar ya kan, Masya Allah. Atau mungkin lagi beberes rumah sambil ngeliat YouTube channel aku biar semangat lagi kerja aktivitas di rumahnya. Ya apapun itu ya teman-teman, pokoknya kalian dimanapun kalian berada selalu diberikan kebahagiaan ya, terutama yaitu kesehatan juga. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke jalan tol ya. Jadi karena memang rumah Pak D itu ada di daerah Depok teman-teman, tepatnya di daerah Citayam. Jadi kurang lebih sih karena memang udah ada tol baru ya. Jadi kurang lebih sekitar 20 menitan lah sampai ya gitu teman-teman. Dan tadi udah keluar tol aja, dan ini kita baru mau menuju ke arah Citayamnya. Oke, ini dipercepat aja ya teman-teman. Dan alhamdulillah kita udah sampai di rumahnya. Dan seperti biasa ya teman-teman, ini kita bawa buah tangan ya. Jadi yang satu buat nanti kita mau main ke rumah teman dosen Pak suami, dan satunya lagi buat Pak De Bude yang ada di Depok. Oke teman-teman, ini udah ada di dapurnya Pak De Bude ya teman-teman. Nah ini anaknya Pak De Bude lagi masak urap. Dan setelah udah selesai nih masaknya, kita langsung makan gitu teman-teman sebelum kita pulang. Nggak pulang sih. Nah ini sebelumnya juga mohon maaf ya teman-teman, aku nggak banyak record di rumah Pak De Bude karena kita udah banyak ngobrol juga. Dan mohon maaf juga ya teman-teman. Dan ini kita udah langsung menuju ke rumah temennya Pak suami, jadi sesama dosen gitu.
Nah, ini masih daerah Depok, teman-teman. Jadi mumpung kita ada di Depok, jadi sekalian kita mampir gitu ya. Dan ini kita lagi mau parkir dulu di area masjid deket rumahnya temen pas suami. Jadi untuk datang ke rumahnya itu kita jalan kaki, nggak lama kok teman-teman. Ini cuman 5 menit ya, cuman 2 menitan lah ya, cuma jalan kaki biasa aja kok gitu, deket banget. Dan ini kita udah sampai rumahnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kayaknya memang silaturahmi itu bisa membawa kita kebaikan gitu ya teman-teman, dan pastinya selalu diberkahi selalu gitu ya. Masih Alhamdulillah masih berikan kesempatan untuk kita bersilaturahmi walaupun jauh gitu ya. Nah, ini tadi istrinya dari temen pas suami, dan udah kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Aku juga nggak banyak record teman-teman, karena memang sebelumnya sih yang punya rumah udah tahu kalau aku nge-record itu untuk YouTube channel aku. Dan ya udah, ini kita udah mau pulang ke rumah. Ini udah sekitar asar. Tadi pas suami sholat asar dulu di masjid sama temennya, teman-teman. Jadi setelah itu karena aku berhubung belum sholat ya, jadi ya udah akhirnya udah selesai sholat asar, lanjut kita langsung pulang ke rumah. Pokoknya untuk video YouTube channel aku kali ini lumayan padat ya teman-teman. Dari pagi subuh hari sampai udah sore hari, dan sampai rumah tentunya udah malam hari gitu teman-teman. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah teman-teman, mungkin untuk video kali ini terima kasih banyak ya. Dan mungkin segini dulu untuk video kali ini juga. Terima kasih juga yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang selalu support YouTube channel aku dengan meninggalkan jejaknya, baik itu like, share, dan komennya. Dan terima kasih juga yang menonton dari aktivitas aku dari subuh hari, dari masih gelap dan ketemu gelap lagi gitu ya teman-teman. Aktivitas kali ini lumayan padat juga. Ini aku ambil di hari Sabtu malam Minggu. Masya Allah, weekend aku bener-bener padat banget ya. Dan alhamdulillah udah sampai rumah. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menonton. Aku gak bisa balas satu persatu. Aku hanya bisa mendoakan dimanapun kalian berada, selalu diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki, dan pastinya kebahagiaan ya. Oke teman-teman, mungkin aku akhiri dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.